Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hanya dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini benar-benar ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keikhlasan tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini diadakan untuk mengkaji kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Ad-Da' wad-Dawa' artinya penyakit dan obatnya. Kitab ini juga punya nama lain, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa' asy-syafi, yang artinya jawaban yang sempurna, yang cukup untuk orang yang bertanya tentang obat yang bisa mengobati. Ini dua nama untuk kitab yang akan kita bahas. Yang pertama Ad-Da' wad-Dawa', dan ini yang paling masyhur. Dan yang kedua Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa' asy-syafi. Kitab ini dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang imam yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Lahir di abad ke-7, wafat di abad ke-8. Ibnul Qayyim sebenarnya artinya adalah anaknya pengurus sekolah. Anaknya mudir sekolah kalau orang sekarang. Itu Qayyim. Qayyim itu Al-Qayyim artinya adalah pengurus sekolah, ketua sekolah, mudir sekolah. Pokoknya yang ngurus lembaga pendidikan.
Bisa disebut Ibnul Qayyim, bisa disebut Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Karena nama sekolahnya Al-Jauziyah. Anaknya pengurus sekolah yang namanya Al-Jauziyah. Sehingga tidak benar kalau dikatakan atau disebut dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tidak benar ya. Tapi harus Ibnu Qayyimil Jauziyah. Atau kita sebut Ibnul Qayyim. Atau Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tapi kalau disebut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah maka tidak benar. Secara aturan bahasa tidak benar. Baik. Berarti kita akan membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke kitab, ada baiknya kita membahas atau membicarakan tentang pengarang kitab ini dan juga isi kandungan kitab secara global. Agar nanti ketika kita masuk ke pembahasan kitab, kita sudah tahu apa isi kandungan kitab tersebut secara global. Yang pertama kita bahas tentang biografi dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala namanya adalah Muhammad. Ya, namanya Muhammad. Jadi Ibnul Qayyim itu kunyah. Nama aslinya adalah Muhammad. Muhammad ibn Abi Bakrin ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Huraiz Az-Zura'i. Thumma Dimashqi. Beliau asalnya dari Damaskus. Damaskus sekarang di Suriah. Beliau seorang yang ahli dalam bidang fikih. Beliau juga ahli dalam bidang usul fikih. Beliau seorang ahli tafsir. Beliau juga seorang ahli nahwu. Dan beliau seorang ahli ibadah yang sangat terkenal semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau belajar dalam lingkungan mazhab Hambali. Namun setelah beliau matang ilmunya, beliau menjadi seorang alim yang tidak terikat dengan mazhab Hambali. Jadi dasar keilmuan beliau secara fikih adalah fikih Hambali. Tapi setelah itu beliau mengikuti gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam masalah tidak terikat dengan mazhab tertentu. Beliau memilih pendapat yang menurut beliau lebih dekat kepada dalil. Baik itu pendapat yang dipilih oleh mazhab Hambali, ataukah dipilih oleh mazhab Syafi'i, ataukah dipilih oleh mazhab Maliki, ataukah mazhab Hanafi, ataukah mazhab Zahiri. Yang penting menurut beliau lebih dekat kepada dalil, maka itu yang beliau pilih dan beliau kuatkan. Dan inilah yang seharusnya dijalani oleh orang-orang yang sudah faham kepada dalil. Kalau kita faham, bisa memahami dalil dengan baik, maka kita tidak boleh fanatik buta kepada seseorang. Kita wajib untuk mengikuti dalil. Berbeda kalau kita orang yang awam, orang yang belum bisa memahami dalil dengan baik, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada ulama.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, kalau kalian jahil, kalau kalian masih awam, maka bertanyalah kepada para ulama. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang awam itu tidak punya madhab. Orang awam itu tidak punya madhab. Ini disebutkan oleh para ulama. Madhabnya orang awam itu apa? Madhab gurunya. Madhab orang awam itu madhab gurunya. Gurunya menjawab apa, itu yang dilakukan, dipraktekkan oleh orang awam. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa orang awam itu madhabnya kalau di Indonesia Syafi'i, sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Kalau dia dikatakan bermadhab Syafi'i, harusnya dia tahu madhab Syafi'i. Tapi kan orang awam tidak tahu madhab Syafi'i itu seperti apa. Orang awam tidak tahu bagaimana sholatnya Imam Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i sholat itu bagaimana? Orang awam tidak tahu. Bagaimana bisa dikatakan orang awam madhabnya Syafi'i? Orang awam itu madhabnya seperti madhab gurunya. Kalau gurunya Syafi'i berarti dia mengikuti. Orang awam kewajibannya adalah bertanya kepada ulama. Siapapun ulama itu. Bisa jadi ulamanya bermadhab Syafi'i. Bisa jadi ulamanya bermadhab Maliki. Bisa jadi ulamanya bermadhab Hanafi. Bisa jadi bermadhab yang lain. Tapi yang jelas seorang awam itu harus bertanya kepada ulama. Tidak boleh buat-buat sendiri. Sedangkan orang yang alim, dia harus mengikuti dalil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala termasuk di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau termasuk murid senior yang banyak sekali mengambil ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala ketika membicarakan atau ketika membahas tentang biografi beliau ini. Jadi Imam Ibnu Rajab itu hidup satu masa dengan Imam Ibnul Qayyim. Dua-duanya bermadhab Hambali. Beliau mengatakan, ya, Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, wa kana rahimahullahu ta'ala dha ibadatin wa tahajjud. Dahulu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah orang yang terkenal ibadahnya dan tahajudnya. Tahajud itu sholat malam. Beliau ibadahnya sangat luar biasa. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah termasuk di antara simahnya para ulama. Simah itu ciri, tanda yang terlihat pada diri seorang ulama. Ahli ibadah. Imam-imam yang 4 itu semuanya ahli ibadah semua. Imam Abu Hanifah, walaupun beliau pedagang kain, dikisahkan bahwa beliau setiap hari bisa khatam Al-Quran. Pedagang kain bisa khatam Al-Quran setiap hari. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sangat luar biasa juga. Masyhur dari beliau, sangat terkenal beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari juga. Bahkan di bulan Ramadan, siangnya menghatamkan Al-Quran, malamnya menghatamkan Al-Quran. Coba tanya kapan tidurnya. Beliau punya keluarga, beliau juga harus hidup. Belum beliau harus nulis, tulisan Imam Syafi'i sangat banyak. Disebutkan oleh Ar-Rabi, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membagi malam menjadi 3. Ada yang untuk menulis, ya. Ada yang untuk sholat, ada yang untuk tidur. Tidurnya hanya sepertiga malam. Imam Malik juga ahli ibadah jemaah. Imam Malik itu sangat semangat menjaga wudunya.
Dan beliau sangat mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau tidak mau membaca hadis dalam keadaan hadas. Tidak mau membaca hadis dalam keadaan apa? Hadas. Kalau pengagungan beliau kepada hadis Nabi saja seperti ini, bagaimana pengagungan beliau kepada Al-Quran, jemaah? Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau masuk bulan Ramadan, beliau stop semua durusnya. Semua kajiannya beliau tutup. Dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Coba bandingkan dengan kita ya. Ana sendiri juga seperti itu, masih jauh banget. Baca Al-Quran saja males untuk mengambil wudhu. Seringkali membaca Al-Quran tanpa wudhu. Apalagi membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak mau baca hadis kecuali dalam keadaan berwudhu. Saking besarnya pengagungan beliau kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ahli ibadah yang sangat luar biasa. Cerita beliau sangat masyhur, dalam sehari berapa rakaat yang beliau lakukan? 300 rakaat jemaah. 300 rakaat. Setelah beliau dicambuk karena menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang dekat raja ketika itu, orang-orang Mu'tazilah. Akhirnya beliau di penjara. Di penjara beliau dipukuli. Setelah dipukuli ini, beliau tidak bisa sehat secara sempurna lagi. Itu pun beliau masih sholat setengahnya 300. 150 rakaat masih beliau lakukan. Semangat orang-orang atau para imam ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang menjadikan ilmu mereka menjadi sangat berkah. Dan di antara barisan-barisan mereka ada Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, saksi hidup beliau. Beliau dahulu adalah orang yang sangat semangat beribadah, sangat semangat bertahajud. Dan beliau ketika salatnya sangat lama sekali. Beliau ketika berdoa benar-benar merendahkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sangat memperhatikan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau selalu bertaubat, beristighfar, dan selalu merasa sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Rajab setelah itu mengatakan, lam usyahid mithlahu fi dhalik. Aku tidak pernah melihat ada orang yang seperti itu, melebihi dia atau yang seperti dia. Tidak pernah melihat orang yang ibadahnya seperti itu. Wala ra'aitu awsa'a minhu ilma. Dan aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau. Ini yang mengatakan Imam Ibn Rajab, yang ilmunya sangat luas. Itu pun beliau katakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang ilmunya lebih kuat daripada Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan jamaah, orang yang semangat ibadah, itu biasanya diberikan ilmu yang luas oleh Allah. Asalkan ibadahnya sesuai tuntunan. Termasuk di antara sebab luasnya ilmu adalah ketakwaan seseorang. Allah katakan di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan kasihkan ilmu kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa takwa, amalan ibadah yang sesuai dengan sunnah, itu akan mendatangkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para imam ilmunya sangat luas karena ketakwaan mereka sangat tinggi.
Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan lagi, wala a'rafu wala a'rafa bima'anil Qur'ani was sunnati wa haqa'iqil imani minhu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih faham tentang makna-makna Al-Quran dan makna-makna sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hakikat keimanan melebihi beliau, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walaysa huwal ma'sum. Kata Ibnu Rajab, memang beliau ini bukan orang yang maksum, ada salahnya. Walakin lam ara fi ma'nahu mithlahu. Akan tetapi aku tidak pernah melihat ada orang yang seperti beliau. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Rajab mengatakan lagi, wala zamtu mujalasatahu qabla mautihi azyadu minas sanah. Aku telah bermulazamah dengan majelis-majelis ilmunya beliau sebelum wafatnya beliau lebih dari setahun. Jadi Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di akhir hayat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala melazimi majelisnya Ibnul Qayyim. Selalu hadir di majelis beliau. Wa samma'tu alaihi qasidatahu an-nuniyah at-tawilah fis sanah. Aku membaca di hadapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala qasidah nuniyah yang panjang itu selama setahun. Wa asya'a min tasanifihi wa ghairiha wa ghairaha. Dan aku juga membacakan kepada beliau banyak buku-buku beliau dan yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di zamannya termasuk di antara ulama yang sangat menonjol sekali. Makanya banyak sekali ulama-ulama besar di zaman beliau yang mengambil ilmu dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mempunyai banyak karangan atau karya ilmiah. Sangat banyak sekali ya. Disebutkan di sini ada 30, sebenarnya lebih dari itu. Dan karangan-karangannya sangat-sangat ilmiah, sangat kuat, sangat luas. Ada kitab Zadul Ma'ad yang dikarang ketika beliau sedang safar. Melakukan perjalanan sambil nulis buku. Jadi Zadul Ma'ad. Kitabnya tebal sekali, 6 jilid jamaah. Dikarang dari hafalan beliau karena beliau sedang safar. Jadi tidak membawa buku-buku yang lain. Bisa sampai 6 jilid dari hafalan beliau. Beliau mengarang kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ini kitab tentang usul fikih. Beliau juga mengarang kitab Miftahu Daris Sa'adah. Beliau punya kitab Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud. Beliau karang kitab Jala'ul Afham fi Dzikris Salati Wassalam ala Khairil Anam, ya, tentang keutamaan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kitab Tahdzibu Sunan Abi Dawud. Beliau punya kitab yang juga sangat terkenal, Bada'i'ul Fawaid, yang menjelaskan tentang faedah-faedah. Beliau juga punya kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Firqatil Jahmiyah. Ini tentang akidah, ya, membantah keyakinan-keyakinan orang-orang Jahmiyah. Beliau punya kitab At-Turuqul Hukmiyah. Ini ilmu tentang qada, ya, kehakiman. Beliau punya kitab Uddatus Sabirin. Beliau punya kitab Hukmu Tarikis Salah dan yang lainnya. Ya, banyak sekali kitab-kitab beliau.
menunjukkan keilmuan beliau sangat luas sekali. Beliau akhirnya wafat di malam Kamis di bulan Rajab tanggal 23 tahun 751. Beliau lahir tahun 691 dan meninggal tahun 751. Berapa umurnya? 60 tahun. Itulah bukti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang melampaui umur ini. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terutama yang sudah di akhir umurnya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menambah bekal akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal, sungguh bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang berkaitan dengan biografi pengarang kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Sebelum kita memasuki atau membicarakan tentang kitab ini, kenapa kitab ini ditulis? Kitab ini ditulis jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah karena ada orang yang bertanya kepada beliau tentang penyakit kasmaran. Iya, orang ini suka kepada seorang wanita. Dia ingin menghilangkan penyakit ini agar hatinya tidak suka kepada perempuan. Karena kecintaan dia kepada perempuan itu menjadikan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan terus. Akhirnya dia ingin menghilangkannya. Semakin dia ingin melawannya, penyakit ini semakin parah menurut dia. Akhirnya menanyakan hal ini, menanyakan obatnya kepada Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan jadilah kitab ini. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Tentang penyakit dan obatnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala melihat ya, kasmaran ini penyakit. Kerinduan kepada wanita yang tidak halal itu penyakit. Makanya beliau jelaskan di dalam kitab ini tentang obat-obat dari penyakit ini. Kalau kita melihat ya apa yang dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Pertama beliau membawakan tentang masalah obat ya. Obat penyakit yang berupa doa. Beliau membicarakan tentang doa, membicarakan tentang husnudzan billah. Ya, kita harusnya berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membicarakan tentang jangan sampai kita salah dalam meletakkan husnudzan ini. Ini pembahasan di awal-awal kitab ya. Doa husnudzan billah, tapi kalau husnudzan jangan salah tempat. Karena ada orang-orang yang salah tempat dalam husnudzan kepada Allah. Banyak maksiat tapi masih husnudzan. Sampai-sampai ketika tertimpa musibah, ada sebagian orang yang mengatakan padahal keadaannya buruk, ya Allah salah apa sih saya? Sampai ada musibah seperti ini. Padahal keadaan setiap harinya banyak menyelisih perintah-perintah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini husnudzan yang tidak pada tempatnya. Ada orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena Allah memberikannya harta yang melimpah, dia husnudzan kepada Allah. Oh, berarti yang saya lakukan benar. Berdalil dengan melimpahnya harta dia. Padahal banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia tidak husnudzan kepada dirinya. Harusnya dia berhenti dari kemaksiatannya dan menganggap kelapangan harta itu sebagai istidraj. Istidraj itu seperti umpan. Umpan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dibahas beliau juga tentang hukuman kemaksiatan secara atau dari sisi takdir. Bahwa kemaksiatan itu akan mendatangkan bahaya kepada seorang hamba. Kemaksiatan itu menjadikan hati seorang hamba galau. Kemaksiatan itu bisa mendatangkan penyakit kepada hamba. Kemaksiatan itu bisa menghalangi rizki yang baik dari seorang hamba. Beliau sebutkan akibat-akibat buruk kemaksiatan dari sisi takdir. Beliau singgung juga, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu karena hukuman. Hukuman dari kemaksiatan yang dilakukan oleh beliau. Hukuman tersebut hukuman yang berupa atau hukuman yang sifatnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga setelah itu menyebutkan tentang efek buruk dari kemaksiatan dari sisi syariat. Jadi syariat itu memberikan hukuman-hukuman pada sebagian kemaksiatan. Seperti misalnya orang yang bermaksiat mencuri, ada hukuman khususnya. Ada orang berzina, ada hukuman khususnya dari syariat, ditentukan oleh syariat. Ada orang membunuh, ada kisasnya. Dan seterusnya. Ini termasuk di antara hukuman-hukuman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan oleh syariatnya. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang obat dari penyakit kasmaran. Ini inti dari kitab ini. Ya, dibahas di paling akhir. Ya, jadi sebelum membahas tentang obat dari penyakit kasmaran, beliau berikan muqaddimah. Kemudian setelah itu beliau sebutkan syubhat orang-orang yang mengatakan bahwa kasmaran itu ada faedahnya, ada manfaatnya. Kasmaran itu ada manfaatnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada orang mengatakan, Ustadz, kalau saya nikah tanpa pacaran, bagaimana saya bisa mengetahui hakikat dari pasangan saya? Saya harus pacaran dulu, Ustadz. Saya harus tahu dulu bagaimana dia keadaannya. Kalau tidak pacaran dulu nanti malah pernikahannya tidak langgeng. Karena ada sifat-sifat yang tidak baik. Baik, dikumandangkan adzan dahulu, nanti setelah adzan kita teruskan sebentar. Kemudian kita salat isya. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sampai pada poin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa pacaran itu ada manfaatnya. Kita katakan iya, pacaran memang ada manfaatnya. Tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Makanya diharamkan oleh Islam.
Kalau ada yang mengatakan, kalau tidak pacaran terus bagaimana kita mengetahui sifat dari calon pasangan kita? Jawabannya sangat mudah. Kita bisa mengetahuinya dari saudara-saudaranya. Kita tanya bagaimana sifat dari saudarinya tersebut. Kita bisa tanya kepada kerabat-kerabatnya. Kita bisa korek dari teman-temannya. Kita bisa tanya kepada tetangga-tetangganya. Dan orang kalau ditanya tentang sifat seseorang untuk tujuan dinikahi, maka tidak boleh menyembunyikan keburukannya. Haram menyembunyikan keburukan saat kita ditanya tentang seseorang dengan tujuan untuk dinikahi. Baik dari sisi perempuannya ataupun dari sisi laki-lakinya. Keluarga perempuan bisa mencari tahu tentang sifatnya calon suami. Melalui kerabat-kerabatnya, melalui teman-temannya, melalui tetangga-tetangganya. Dan yang ditanya tidak boleh bohong. Tidak boleh menyembunyikan aib. Dan ini termasuk di antara ghibah yang dibolehkan. Bahkan wajib. Karena maslahatnya sangat besar untuk melanggengkan sebuah pernikahan. Tanpa pacaran kita bisa langgeng pernikahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernikahannya langgeng tanpa pacar. Para sahabat juga demikian, para ulama juga demikian. Justru di zaman kita ini banyak orang yang asalnya pacaran 10 tahun, nikah 1 tahun, setelah itu cerai. Bahkan ada yang sehari nikah, hari kedua sudah cerai. Pacarannya lama. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam itu syariat yang sangat memuliakan. Dan sangat besar maslahatnya untuk kita. Ketika syariat Islam mengharamkan kepada kita untuk mendekati perzinaan. Di antara bentuk mendekati perzinaan adalah pacaran. Yakinlah bahwa itu karena banyaknya maslahat dari hal tersebut. Banyaknya maslahat dari larangan itu. Kita dilarang karena memang hal itu akan membinasakan kita. Makanya Islam melarangnya. Taib, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, mungkin dari penjelasan ini ada yang bertanya, Ustadz, kalau kitab ini dikarang oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk orang yang sedang kasmaran, nggak cocok dengan kebanyakan hadirin di sini karena sudah melewati usia itu. Jawabannya tidak. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan keluasan ilmunya, beliau bisa menyelipkan faedah-faedah ilmiah yang sangat banyak yang bisa kita ambil oleh siapapun yang membaca kitab ini. Ya, kitab ini kitab yang sangat tebal ya. Ratusan halaman, sekitar 500-an halaman. Padahal untuk menjawab pertanyaan tadi saja. Itulah sesuatu yang salah satu sisi yang menggambarkan betapa luasnya keilmuan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Dalam kesempatan kali ini insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas kitab Ad-Da'u Wad-Dawa apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan masih memberikan umur kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan bisa mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.